Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Rolita. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 saya akan melaksanakan PPL 1 saya di SDN Maliku Baru 1, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, hari ini Ibu lihat wajah-wajahnya sangat cerah-cerah, sangat gembira. Sehat semua? Sehat. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan doa ke depan kelas. Ya, persilakan. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan selamat pagi kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Terima kasih Elsyera. Hari ini hadir semua? Hadir. Hadir semua, yakin? Coba lihat dulu temannya di sebelah, ada yang hadir nggak? Ada. Siapa? Adinda. Adinda kemana? Sakit. Sakit. Semoga Adinda cepat Sembuh. Baik. Sebelum kita belajar ya, seperti biasa Ibu akan memutarkan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Sudah siap semua? Siap. Ya, berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak. Silahkan duduk kembali. Kasih sebentar, selama 5 menit. Silahkan kalian ambil bukunya di atas meja. Ambil. Kalian pilih buku cerita yang kalian suka. Kemudian kalian kembali ke tempat duduknya dan membaca. Akan mulai membacanya.
Nah, kalau sudah, silakan kalian kembalikan lagi bukunya ke tempatnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, anak-anakku masih ingat tidak apa pembelajaran kita kemarin? Masih. Nah, tentang apa? Ayo. Makanan sehat. Tentang Buah-buahan dan sehat. ya, berarti kita kemarin ikuti tema 3. tentang makanan. Sehat. Tema berapa kemarin subtema? 3. Tentang Makanan sehat. Menjaga asupan makanan sehat. pentingnya menjaga Asupan makanan asupan sehat. makanan sehat. Ya, masih ingat nggak apa saja caranya untuk menjaga? Nasi. Ya, seperti Makan apa? buah-buahan. Makan buah-buahan, kemudian ya, Dan olahraga. dan sering berolahraga. Olahraga. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada tema baru, yaitu tema 4. Sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darah sehat. Pembelajaran 1, muatannya bahasa Indonesia dan IPA untuk hari ini, tentang pantun dan sistem peredaran Darah. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati, Ibu harap kalian dapat menganalisis pantun berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat membuat pantun hasil karya pribadi kalian. Kemudian yang ketiga adalah kalian dapat menguraikan fungsi organ peredaran darah manusia. Dan yang keempat, kalian dapat membuat alat peraga. Nah, hari ini kita praktek membuat alat peraga sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita masuk pembelajaran, coba berdiri dulu. Kita apa? Biasa tepuk TPK. Ya, kita sama-sama saja ya. Ya. 1, sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yuk, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat. Iya, terima kasih. Sudah semangat? Sudah. Kembali lagi ke tempat duduknya. Pertama ibu akan memutar video pembelajaran tentang pantun. Kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Kalian hebat, perhatikan. di dalam pembelajaran tematik bersama budaya. Hari ini kita akan membahas tentang pantun. Apa sih pengertian pantun? Apa jenis-jenisnya? Lalu apa ciri-cirinya? Ayo sama-sama kita simak. Baik anak-anakku, yang pertama adalah pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 larik atau baris, berima silang ABAB, irama yang indah, dan memiliki makna yang penting. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersaja A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Bagian pantun terdiri dari 2. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan
usia, pantun itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak merupakan pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Nah, contohnya misalnya pantun seperti ini. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Itulah pantun anak-anak. Jadi pantun anak-anak yang tadi Ibu Dia bacakan itu adalah pantun anak-anak yang bersukacita karena anak tersebut bahagia ayahnya pulang membawa oleh-oleh. Selanjutnya yang kedua adalah pantun orang muda. Apa pantun orang muda? Pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Oke anak-anak, contoh dari pantun orang muda, misalnya di sini, hujan turun rintik-rintik, ada bubuk di tepi sawah, wahai janda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contohnya salah satunya seperti ini. Yang selanjutnya, berdasarkan siklus kehidupan atau usia, ada yang ketiga yaitu pantun orang tua. Kalau tadi yang pertama pantun anak-anak, yang kedua adalah pantun orang muda, dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Contohnya misalnya seperti pantun yang akan Dia bacakan ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Wah, ini bagus sekali nih ya. Jadi memberikan pesan bahwa kita harus rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Itu tadi adalah contoh dari pantun orang tua. Baik anak-anak, selanjutnya pantun berdasarkan isinya. Jika dilihat berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Sesuai dengan namanya ya, pantun jenaka. Yang kedua, ada pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berikutnya. Sedang menyimak video tentang sama-sama nih. Pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi. Ayo, ciri-ciri pantun tadi apa? Yang pertama, pantun bersaja A, B, A, B. Kemudian satu baris terdiri ada satu baris tiap baris kemudian tiap baris kemudian dua baris setengah merupakan sembilan maka baris merupakan isi. Lanjut, nah di sini ada contoh pantun. Siapa yang membacakan? Ya, coba Kesia bacakan. Main di kebun bersama Ramzi. memanen buah dengan berjalan. Rajin makan sayur dan buah bergizi. Pembuluh darah buah tiada masalah. Ya, bagus. Di situ ada makna pantunnya. Jadi makna pantunnya adalah pembuluh darah adalah organ yang penting karena darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah agar pembuluh darah kuat. Jadi anak-anak harus sering makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Iya. Nah, di sini ada video pembelajaran lagi tentang sistem peredaran darah manusia. Sebelum Ibu memutar videonya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ya, kelompok pertama adalah Regi, Amanda, Keisha, dan Julia. Untuk kelompok kedua Isyera, Iksan, Amanda Gracia Putri, dan Regina. Silakan untuk dulu kelompoknya. Anak sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Iya. Di sana kelompok Satu. Ini kelompok Dua. Baik, Ibu akan memutar video pembelajarannya dulu tentang sistem peredaran darah manusia. Kalian simak baik
serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit
ya, menyusun jadwal untuk kita. Yang pertama, karena hari ini adalah materinya muatannya bahasa Indonesia, kita akan membuat pantun terlebih dahulu. Di sini Ibu akan membagikan LKPD bahasa Indonesia. Kalian tulis atau kalian buat pantun karya pribadi kalian, kemudian kalian tulis di lembar LKPD secara individu atau sendiri-sendiri. Sudah siap? Sudah. Di sini Ibu akan membagikan LKPD bahasa Indonesia dulu. Kalian tulis nama kalian, kemudian kalian buat pantun. Setelah kalian membuat pantun, Ibu akan meminta kalian satu persatu untuk maju ke depan membacakan pantun hasil karya kalian. Setelah pantun selesai, selanjutnya kita melaksanakan proyek kedua, yaitu membuat darah manusia. Ya, silahkan kerjakan dulu sistem peredaran darah. Di situ temanya temanya tentang peredaran darah manusia. Temanya temanya tentang peredaran darah manusia. Sementara kalian sedang peredaran darah manusia, pokoknya yang berhubungan dengan darah, tulis nama lengkap, nama kalian ya, nama lengkapnya, baru kalian buat pantun. Tulisnya yang rapi ya, yang kira-kira kalian bisa membacanya sendiri di depan kelas. Sudah belum? Sudah selesai. Sudah semua? Belum. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Ya, berarti sudah semua? Sudah. Ibu panggil satu-satu ya. Ya. Dari berarti sudah semua? Sudah. Ibu panggil satu-satu ya. Ya. Dari Amanda, silakan maju ke depan. Bacakan hasil pantunnya. Sawah luas seperti surga, cahaya merah indah terpancar. Jangan malas tuh olahraga, peredaran darah menjadi lancar. Bagus, tepuk tangan dulu. Lanjut. Amanda Gracia Putri. Lanjut. Amanda Gracia Putri. Ayo bacakan hasil pantunmu. Ayo bacakan hasil pantunmu. Jangan makanan Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, Elsyera.
tubuh yang sehat, terdapat hati yang bahagia. Iya, bagus. Lanjut, Muhammad Iksan. Memakai rok terlihat culun, warna cerah di hari Minggu. Memakai rokok adalah racun. Kenapa? Peredaran darahnya terganggu. Peredaran darah jadi terganggu. Baik, kasih tepuk tangan buat. Lanjut Julia. Lanjut Julia. Ya, maju ke depan. Julia maju ke depan. Pantun guna peredaran darah. Sapi Jawa warnanya merah, bawa ke seragen dikabut-kabut. Apa guna peredaran darah? Angkut oksigen ke seluruh tubuh. Iya, bagus. Lanjut Keisha. Tangan maju. Pantun panjang umur. Pandai berkata, pandai bertutur. Habis makan, silakan berkumur. Mari olahraga dengan teratur agar sehat dan Iya, bagus. Lanjut Regi. Silakan maju. Ya, hasil pantunmu apa? Pantun makan ribuan. Di ibu kota banyak penjahat. Setiap Senin datang ke sawah. Jantung kita akan selalu sehat jika rutin makan sayur dan buah-buah. Iya, bagus. Regi. Bagus terakhir ya? Regina. Silakan maju. dengan langsung jantung sehat. Pagi hari ayah berbapak dengan pacar bersukahat. Ayo jari yang warnanya tidak ada yang segar sama sehat. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan semuanya. Jadi sudah selesai kalian membuat pantun, berarti kalian sudah bisa ya semuanya membuat pantun karya pribadi kalian masing-masing. Selanjutnya kita melanjutkan tugas proyek kedua kita, yaitu membuat sistem peredaran darah. Ini Ibu kasih waktu kalian selama 20 menit dan membuat bagaimana saluran sistem peredaran darah manusia. Ya, sudah disiapkan bahannya di atas meja? Sudah. Untuk tugas pantun tadi silahkan dikumpul ke depan. Sekarang nih lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada dua, yaitu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian mengisi dari ini. Di sini ada nama kelompok, silakan kalian tulis nama kelompoknya. Misalkan ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Kalian tulis nama-namanya. Jangan kalian tinggal teman kalian ya. Nah, kemudian kalian ikuti perintah-perintahnya. Di sini ada tujuan pembelajarannya, ada alat dan bahannya. Sudah lengkap nggak? Coba dicek dulu. Styrofoamnya sudah ada? Ada. Dua botol kecil ada? Ada. Kabelnya ada warna merah dan warna biru? Ada. Gunting ada? Ada. Wadah tipnya ada nggak? Ada. Dan terakhir nama-nama organ sistem peredarannya ada nggak? Ada. Di sini ada petunjuk kerjanya. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Kemudian kalau sudah selesai kalian membuat alat peraganya, kalian jawab pertanyaan di belakangnya. Ya? Iya. Agar lebih mempercepat waktu kalian bagi tugas-tugasnya. Ya, oke, teman kalian. Supaya semuanya aktif. Jangan ada yang melamun. Bisa? Ya. Kalau ada yang kurang dipahami, tidak dimengerti, silahkan kalian tanyakan langsung sama ibu ya. Yang lain? Ini belum.
Coba kalian lakukan biar kalian tahu posisinya seperti apa. Ya, kalian rakit dulu tempat-tempat di mana itu paru. Itu apa gambar apa itu? Paru-paru. Paru-parunya di mana dulu? Ya. Coba yang di tengah dulu, ini dulu yang apa? Jantungnya dulu, jantungnya. Ya, di mana jantungnya? Posisinya di mana jantungnya? Bikin jantungnya di mana dulu? Jantungnya di sini. Tengah. Oh iya, jantung. Jantungnya dulu dipasang di mana tempat jantungnya di Itu belum jantung DPL. oh iya iya Jantung tapi jantungnya terakhir kan jantungnya pusatnya Tadi sini kan, sini kan. iya di sini biar yang lain yang lain lupa nanti kan ada dua iya kepanjangan ngomong Ini kan. yang lain sambil diisi LKPD-nya ya ada kan soal-soal saluran-salurannya ingat ya. Tapi itu kan ya. Pasang kabelnya dulu. Ya, pasang. Ini bukan ya, bukan apa? Pembuluh darahnya tadi kan terakhir. Terus di jantung itu ada apa? Ada apa tadi? Ada seramik kanan, ada seramik kiri, ada gigi kanan, gigi kiri. Posisinya harus pas ya. Ya.
tempat-tempatnya. Jangan terbalik-balik. Nanti jantung kalian udah beredar dengan baik itu peredaran darahnya. Ya, Bu. Iya. Kelompoknya sudah. Iya. Jantungnya kenapa harus dipasang? Pasang dulu lah jantungnya. Paru-parunya mana? Kenapa nggak dipasang? Paru-parunya di mana letaknya? Ya. Kita kasih jangan terlalu dekat. Ya, yang penting ya. Terus, terus jantungnya ya di tengah-tengah, ya. Kenapa? Oh, ada di kapilernya. Ya, ini sudah ada. Nanti dulu itu dulu pasang dulu ininya. Iya, biar ininya. Nanti pembuluh darah ini dipasang dulu biar kalian tahu ya. Iya, biar mana-mana nih. Biar di mana dulu? Iya. Ini lengket tempat isolasi bisa, nah kan bisa lengket kan? Lengket sini. Kita jadi lengket ya kecil lagi dari ujungnya ke ujungnya. Iya. Ini yang tempel. Ini taruh di sini, ada di sini. Biar menetap. Ya, nah ini bagus nih. Biar menetap. Sudah belum menetap ya? Ya, dibantu temannya. Kalau ada yang ditanyakan, tepuk tangan ya.
tegang ya. Santai, yang penting selesai. Ya, Bu. Kelompok 1 gimana? Belum. Masih aman tapi Aman. aman. Itu ada ininya? Harapannya?
Ini kau. Sini kau. Di atas di bawah sih. Oh iya. Lihat kemana kamu? Ya, itu Bang aja. Dibaca. Nanti ada soal. Bang aja masuk kalian baca. Nanti ada soal evaluasi. Ini betul nggak sih? Tanda panahnya. Tanda panahnya. Kamu datang sini deh. Ini ada yang salah deh. Nomor 1 di mana? Belum. Itu masih panah. Ya, panahnya ya, posisinya betul nggak tempat-tempatnya itu? Jangan ke kelompok lain, Dia mau pindah ke Ayo. Ayo yang lain selain yang menulis, kalian yang selain menulis tuh kalian pelajari dulu. Biar saat presentasi ke depan. Ya. di gunung lagi. Ya tahu. Sudah. KPD-nya sudah diisi belum? Belum. Ini masih diisi. Ya. Harus kalian pelajari tuh. Emang betul-betul kah posisinya tepatnya di situ? Arteri pulmonarisnya betulkah di situ? Vena pulmonarisnya betulkah? Setelah itu aliran darahnya dari mana ke mana itu kalian pelajari lagi. Ada lagi nggak? Ya, ada makanya kalian lihat lagi betul nggak posisinya? Jangan-jangan kalian terbalik nih. Sudah, bagaimana selesaikan KPD-nya? Ke depan. Ya, kalau sudah presentasikan masing-masing ke depan. Tunggu dulu ya Bu. Masih Ya. sebelumnya. Yang bawah. Yang bawah ini siapa? Ingat
aku kasih tadi 20. Udah berapa menit Bu? Iya. Nah, yang namanya kerja kelompok harus gantian lah. Sama-sama mengerjakannya. Yang sudah proyeknya dipelajari kembali. Ada yang sudah selesai? Selesai? Sudah. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan bawa teman-temannya ke depan untuk mempresentasikan hasil alat peraga sistem peredaran darah yang telah dibuat. Ayo silakan. Untuk kelompok lain boleh memberikan tanggapan bagaimana apakah hasil dari kelompok 1. Yo. Ya, perkenalkan dulu kelompoknya, nama-namanya. Ya. Kami kelompok 1, nama anggota Amanda, Kesha, Julia, dan Regi. Itu adalah hasil karya, hasil apa itu? Alat peraga sistem peredaran darah pada manusia. Ya, baik, silakan jawab hasil jawaban NKPD-nya dibacakan. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh, sedangkan pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kembali lagi ke jantung, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi arteri dan pembuluh balik vena. Peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru, mengalir arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen ke pembuluh. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung dengan vena pulmonalis. Peredaran darah besar, sedangkan peredaran darah besar adalah yang banyak mengandung oksigen
C2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darahnya. Banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Kesimpulannya, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Organ-organ pada sistem peredaran darah manusia ke jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sistem peredaran darah kecil, jantung bilik kanan, paru-paru, jantung serambi kiri. Sistem peredaran darah besar, jantung bilik kiri, seluruh tubuh, jantung serambi kanan. Iya, baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ini adalah alat peraga ya, sistem peredaran darah manusia. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana proses sistem peredaran darah kecil pada manusia? Ada yang bisa menjelaskan? Coba, Kesya, ya silakan. Dari mana ke mana? Dari bilik kanan Menuju paru-paru, ya. Kemudian dari paru-paru ya menuju ke jantung serambi kiri. iya, bagus, tepuk tangan ya. Bagaimana kelompok 2 hasil alat peraga yang kelompok 1 buat? Bagus. Sudah ngerti tidak proses-proses sistem peredaran darah menggunakan alat peraga ini? Bisa. Ya, baik. Untuk kelompok 1 silahkan duduk kembali ke tempatnya. Kelompok 2 silahkan maju. Ayo. Presentasikan hasil alat peraga yang kalian buat dan tugas ujian KPD-nya. Silahkan perkenalkan kelompoknya dulu. Ayo yang lain. Perkenalkan kami kelompok 2. Nama anggota Elsyara Octavia, Amanda Gracia Putri, Iksan Feregina. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh, sedangkan pembuluh darah berfungsi mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru. Terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen O2. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung dengan vena cavalis. Lanjut. Kesimpulan? Ada kesimpulannya tidak? Ada. Oh ya, yuk. Kesimpulan, sistem peredaran darah adalah mengalirkannya darah di tubuh. Organ-organ pada sistem peredaran darah manusia, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sistem peredaran darah kecil, jantung bilik kanan, paru-paru, jantung. Sistem peredaran darah besar, jantung bilik kiri, seluruh tubuh, jantung, serta bilik kanan. Iya. Ini adalah hasil alat peraga sistem peredaran darah pada manusia milik kelompok 2. Ibu mau tanya, tolong jelaskan bagaimana cara sistem peredaran darah besar pada manusia. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Dari mana dulu ke mana? Dari
dan hasil alat peraganya. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita untuk sistem peredaran darah manusia ini. Ibu, peredaran darah tadi ada berapa? Ada apa saja organnya tadi? Ada jantung, kemudian ada apa? Paru-paru, kemudian ada pembuluh darah. Baik, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi, tapi sebelumnya kalian kembali dulu ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, dikumpul. Ya, untuk alat peraganya dikumpul di depan, nanti kita tempelkan di dinding kita. Ya, ini hasil karya kalian. LKPD ini sudah dikumpul? Ya. Di sini Ibu akan baik, kalian sudah kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Hari ini kita menyimpulkan pembelajaran kita. Yang pertama tentang pantun. Jadi pantun merupakan apa? Bentuk puisi Indonesia yang tiap baik terdiri atas dengan saja A B tiap baris pantun biasanya terdiri atas 4 kata baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga keempat merupakan isi pantun. Ya, kemudian ciri-ciri pantun. Ayo, coba. Terdiri atas Yang 4 pertama. baris, satu baris terdiri Ya, dari kemudian 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama pantun adalah sampiran. Ya. Barisan ketiga dan 4 pantun adalah isi pantun. Yang kelima, Pantun bersajak saja A, B. Peredaran darah adalah mengalirnya darah ke dalam tubuh. Nah, kemudian di situ ada organ-organ. Apa saja tadi? Jantung Ada adalah jantung. organ yang Berfungsinya? memompa darah ke Nah, seluruh kalau pembuluh darah? merupakan saluran pengaliran darah. Ya, kalau paru-paru? Berperan sebagai penyulai oksigen ke dalam darah. Oksigen ke dalam darah. Untuk sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua. Ada Darah kecil, kecil dan sistem peredaran darah besar. Kalau kecil, bagaimana prosesnya? Dari jantung bilik kanan menuju paru-paru, kemudian kembali ke jantung seramik kiri. Kemudian untuk yang sistem peredaran darah besarnya, jantung bilik kiri menuju seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung seramik kanan. Ayo, bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan sebelum Ibu memberikan soal evaluasi untuk kalian? Ada yang kurang dimengerti? Sudah paham semua? Paham. Kira-kira bagaimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Menyenangkannya kenapa? Ayo. Bisa bekerja sama. Ya, bekerja sama. Kalian diajak bekerja sama. Kemudian apa lagi? Medianya gimana nih? Media pembelajaran yang Ibu bikin nih? Seru. Medianya. Kalau Ibu menampilkan video, kira-kira menarik tidak? Menarik. Lebih semangat nggak belajarnya? Semangat. Bagus. Ya, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soalnya cuma sekedar menyimak, menganalisis, menguraikan. Tadi tinggal kalian tulis nama, kelas, kalian isi. Baik, silahkan dikerjakan. Waktu kalian kurang lebih sekitar 10 menit.
sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah silahkan dikumpul ke depan. Silahkan dikumpul. Silahkan dikumpul. Ya. Sudah? Sudah. Tempat duduknya masing-masing. Baik, anak-anak ibu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Kita tutup pembelajaran